Sahabat YouTube semua, kali ini saya kembali menyapa sahabat terbaikku semua dengan salam sehat dan kompak selalu. Dalam video ini dikisahkan bahwa dahulu kala ada sepasang suami istri yang bernama Dopang dan Bangun. Saat itu Bangun sang istri sedang hamil tua. Selama masa hamil dia sangat suka memakan telur ayam. Ketika sang bayi pun lahir, pasangan Dopang dan Bangun memiliki bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberi nama anak laki-lakinya itu dengan nama Tulang Didi. Dukun yang membantu proses kelahiran itu, melihat sesuatu yang aneh dengan anak Tulang Didi. Beliau melihat ada keajaiban pada anak yang baru lahir tersebut. Anak ini kelak akan membawa keberuntungan, bukan hanya untuk kalian berdua tetapi juga seluruh rakyat Toraja, ucap dukun itu. Cerita bahwa Tulang Didi kelak akan membawa kemakmuran rakyat tanah Toraja itu tersebar luas ke masyarakat. Masyarakat suku Toraja gembira mendengar kabar itu. Sehingga nama Tulang Didi menjadi pembicaraan di mana-mana. Namun ada saja orang-orang tertentu yang malah tidak senang dengan informasi yang tersebar luas itu, mendengar kabar baik tentang kelahiran anak yang akan membawa keberuntungan bagi rakyat tanah Toraja. Orang yang benci itu kemudian menyebarkan fitnah, bahwa Tulang Didi kelak akan menyebabkan musibah bagi seluruh suku Toraja. Sepertinya banyak warga yang percaya dengan fitnah yang tersebar itu. Maka terjadilah keributan dengan adanya informasi itu dan mereka marah sehingga mendatangi rumah Dopang. Hai Dopang, ketahuilah anakmu kelak akan membawa musibah bagi suku kita, maka kami meminta kamu untuk membuang anakmu itu. Ucap para warga kepada keluarga Dopang. Masalah yang tidak terduga itu membuat Dopang berpikir panjang tentang nasib anaknya. Oke baiklah, jika kalian memaksa seperti itu aku tidak hanya akan membuang anakku tetapi juga akan membunuhnya. Hanya saja anak ini masih kecil, nanti jika umurnya sudah 12 tahun aku akan membunuhnya di hutan sana, ucap Dopang ayah Tulang Didi. Mendengar itu Bangun pun marah kepada Dopang, apa yang baru saja diucapkan. Pak, kamu tidak serius kan? Mau membunuh anak kita ketika 12 tahun? Dopang pun menenangkan dan membisikkan sesuatu ke telinga Bangun. Waktu pun cepat berlalu, Tulang Didi juga sudah menginjak usia 12 tahun. Waktu yang telah ditentukan itu telah tiba. Pagi itu ayah Tulang Didi sudah bersiap membawa Tulang Didi ke tengah hutan sana. Sebagai seorang ibu, Bangun sangat sedih berpisah dengan anaknya. Tulang Didi pun juga tidak mengerti apa maksud ayahnya mengajak ke hutan dan ibunya menangis. Tulang Didi yang masih anak-anak, namun ayahnya sejak lama mengajarkan Tulang Didi cara untuk bercocok tanam. Tulang Didi bersama ayahnya berjalan masuk ke dalam hutan. Dia sengaja masuk ke dalam hutan yang lebat dan sangat jauh dari kampungnya. Setelah sampai di tempat tujuan mereka pun mulai istirahat di dalam gua. Malam pun tiba, mereka beristirahat dan makan ayam panggang di dalam gua yang telah lama dipersiapkan oleh Dopang. Dopang pun mulai bercerita kepada anaknya, bahwa apa yang telah terjadi bagi keluarganya, dan juga maksud ke hutan lebat itu. Dengan seksama Tulang Didi pun mendengarkan dan berusaha untuk memahami apa maksud dan tujuan mereka. Dopang dengan nada lirih pun berkata, tentunya ayah tidak mungkin membunuhmu, ayah sengaja membawa seekor ayam untuk membuat parang itu terdapat bercak darah, ayah akan bilang ke warga kampung bahwa itu darahmu. Gua ini sudah ayah siapkan sejak lama untukmu. Dopang meninggalkan Tulang Didi sendirian dan memberitahukan kepada Tulang Didi untuk pulang setelah 5 tahun. Sesampainya di rumah, Dopang pun memanggil para warga dan menunjukkan parang yang berlumuran darah. Sementara di hutan, Tulang Didi mulai menjalani hidupnya seorang diri. Dia pun segera bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bercocok tanam, dia juga berburu hewan-hewan liar untuk makanannya. Lain halnya di kampung, setelah ditinggal Tulang Didi terjadi bencana gagal panen akibat diserang oleh hama tikus sehingga terjadi kelaparan. Bencana pun terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Di hutan pagi itu, seperti biasanya Tulang Didi bangun pagi-pagi sekali, tetapi ada sudah aneh didengarnya, dia mendengar suara ayam jantan berkokok. Tulang Didi langsung keluar gua dan mendapati seekor ayam jantan di depan gua. Wah, ayam ini sangat bagus, ucap Tulang Didi. Dan ayam tersebut berbicara, terima kasih tapi aku lapar sekali, apa kamu mempunyai makanan? Hei, kamu bisa bicara? Tanya Tulang Didi dengan heran. Apa kamu tidak dengar? Cepat, aku lapar, kata ayam tersebut. Tulang Didi yang masih merasa heran, segera memberikan makanan kepada ayam jantan tersebut.
Setelah ayam jantan selesai makan, dia pun menceritakan jika dia adalah pengawas hutan tersebut dan dia juga mengetahui alasan tulang Didi berada di hutan itu. Ternyata ayam jantan itu sudah mengawasi tulang Didi sejak awal, dan akan mengantarkannya kembali ke kampung halamannya karena tulang Didi akan genap berusia 17 tahun. Ayam jantan itu juga menceritakan tentang kampungnya yang dilanda bencana selama bertahun-tahun. Mendengar hal tersebut tulang Didi meminta untuk mengajaknya pulang, namun ayam jantan melarang untuk pergi karena masih kurang sebulan lagi dia diperbolehkan pulang ke kampungnya. Tulang Didi dan ayam jantan ajaib kembali ke kampung halaman. Setelah sampai di kampung dia pun terkejut melihat kampungnya yang kering dan sudah lama sekali tidak ada hujan yang turun. Keanehan mulai terjadi ketika tulang Didi berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba saja muncul awan hitam dan petir yang menyambar ke sana kemari. Tidak lama kemudian hujan deras mulai turun, tulang Didi akhirnya dapat bertemu dengan kedua orang tuanya setelah berpisah selama 5 tahun. Setelah masuk ke dalam rumah, tulang Didi mulai menceritakan selama dia berada di gua dan tidak lupa juga bercerita tentang ayam tersebut. "Terima kasih ayam, kamu sudah menjaga putraku selama ini," ucap Dopang. Ayam jantan menjawab, "Hehehe, tidak perlu sungkan, anakmu ditakdirkan membawa kemakmuran di kampung ini lagi pula aku sekarang lapar. Ibu hanya memiliki makanan seperti ini, lihatlah kampung kita sudah bertahun-tahun kesulitan pangan, hujan pun baru turun saat kedatanganmu." Keesokan harinya, pagi hari itu seluruh warga kampung terkejut, melihat kampung mereka yang kekeringan berubah menjadi subur. Dopang mulai memanggil seluruh warga kampung agar berkumpul di depan rumahnya. "Saudara-saudara, lihatlah kampung kita kembali menjadi subur, sesungguhnya apa yang dikatakan dukun beranak dahulu itu benar bahwa anakku akan membawa kemakmuran bagi kampung ini," ucap Dopang kepada warga kampung. Mulai saat itu warga mulai meminta maaf dan memberitahukan jika dia yang menyebarkan fitnah kepada tulang Didi. Dopang yang mendengar hal itu, langsung memaafkan warga tersebut. Pada sebuah malam bulan purnama yang bersinar terang, ayam jantan mulai berpisah dengan tulang Didi karena tugasnya sudah selesai. "Tulang Didi, saatnya kita berpisah, aku akan pergi ke bulan untuk tugas yang baru," kata ayam jantan. Tulang Didi yang mendengar mulai bersedih dan berkata, "Tapi ayam jantan, jangan tinggalkan aku sangat sedih, kamu sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri." Ayam jantan pun menjawab, "Sudah tidak perlu sedih, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, jika kamu rindu padaku lihatlah bulan purnama, kamu akan melihat keberadaanku." Ayam jantan mulai terbang ke arah bulan purnama diiringi tangisan tulang Didi. Sejak saat itu setiap kali bulan purnama tiba, tulang Didi, ayah dan ibunya serta warga kampung selalu melihat ke arah bulan untuk melihat keberadaan ayam jantan. Demikianlah kisah tentang tulang Didi dengan ayam jantan. Setiap kebaikan menjadikan perbuatan jahat kembali ke jalan yang benar.